Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Afdhalus salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin mutahharin wa ba'du. Fa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Sahabat MUI TV Kota Bekasi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita bertemu kembali yang insya Allah akan membahas beberapa hukum dalam puasa Ramadan dan beberapa hukum dalam hal-hal yang dapat membatalkan puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, yang mana semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, dan Allah berikan keberkahan dalam ibadah kita selama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MUI Kota Bekasi, yang mana kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an, yang mana kalamnya sudah sangat kita kenal, sudah sering kita dengar. Allah Subhanahu wa taala bersabda, qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa kewajiban berpuasa bagi orang-orang yang beriman merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan dari saat sudah lama, bahkan dari zaman nabi-nabi yang terdahulu. Maka kepentingan puasa Ramadan ini menjadi suatu kewajiban dan suatu keharusan, karena imbalan ataupun pahala yang kita dapatkan itu bukanlah pahala yang biasa-biasa saja. Berpuasa itu hukumnya menjadi wajib, karena puasa bulan Ramadan selama 1 bulan penuh lamanya merupakan rukun daripada rukun Islam yang 5. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, bunyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa saumi ramadana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dalam hadis tersebut mengatakan bahwa saum Ramadan itu menjadi rukun Islam, yang mana jika seorang muslim tidak melaksanakan puasa Ramadan menjadi kekurangan, menjadi ketidaksempurnaan daripada Islamnya seorang muslim. Lalu apa yang menjadi kewajiban atau apa yang menjadi rukun-rukun agar puasa Ramadan kita menjadi sempurna? Bahwa syarat sahnya berpuasa itu adalah 4 perkara, sebagaimana yang kita sudah ketahui. Yang pertama, orang ini menjadi wajib berpuasa
jika dia beragama Islam. Maka jika dia bukan beragama Islam, tidak menjadi wajib hukumnya berpuasa Ramadan. Lalu syarat sah yang kedua adalah dia harus baligh. Usianya jika dia perempuan harus lebih dari 9 tahun atau sudah datang masa haid atau menstruasi. Untuk laki-laki usianya harus 14 tahun, 14 tahun atau 15 tahun atau mungkin belum sampai pada 14 tahun tapi dia sudah ihtilam, maka dia sudah dikatakan baligh. Wajib hukumnya bagi seorang laki-laki dan perempuan sudah memasuki masa baligh berpuasa Ramadan 1 bulan lamanya. Lalu syarat sah yang ketiga adalah berakal. Maka orang muslim yang sudah baligh dan dia berakal wajib hukumnya berpuasa Ramadan selama 1 bulan lamanya. Lalu bagaimana jika dia sudah muslim dan dia sudah baligh tapi dia gila atau mungkin dia pingsan ketika melakukan puasa? Maka orang yang sedang berpuasa dia pingsan, itu batal puasanya dan wajib baginya mengqadha pada hari selain daripada bulan Ramadan. Karena berakal itu menjadi syarat sahnya puasa Ramadan. Jika dia berpingsan ketika kita bangunkan kembali, dia harus meminum sesuatu agar kesadarannya penuh dan pulih kembali. Lalu syarat yang keempat adalah dia mampu melaksanakan puasa. Itu menjadi syarat yang berkaitan daripada syarat yang sebelumnya, yaitu berakal. Karena orang yang berakal itu pasti dia mampu menahan daripada lapar dan haus, dan orang yang tidak berakal dia tidak mampu membedakan mana yang baik ataupun mana yang buruk. Ini menjadi hukum yang mana jika orang ketika sedang berpuasa lalu dia pingsan, maka puasanya menjadi batal. Itu adalah syarat daripada sahnya berpuasa selama 1 bulan Ramadan. Bahkan ada syarat yang kelima yang menjadi tambahan, dan ini adalah menjadi poin penting, yaitu an-naqa'u minal haidi wan nifas, bersih atau suci daripada darah haid, darah nifas, dan tambahannya adalah darah wiladah. Jika seorang perempuan sedang dalam masa haid atau dalam masa nifas, maka tidak wajib baginya berpuasa dan tidak wajib baginya berpuasa Ramadan, dan wajib baginya mengganti atau mengqadha pada hari yang akan datang. Maka orang yang berpuasa lalu dia pingsan, hukumnya menjadi batal. Selanjutnya arkanus syiyam, rukun-rukun puasa. Jika kita berpuasa itu menjadi baik, menjadi sempurna, menjadi sah secara ibadahnya, itu kita ketahui ada 4 perkara. Yang pertama, kita harus mengucapkan niat. Maka niat ini menjadi penting ketika kita mau berpuasa. Kenapa? Karena secara organ tubuh yang kita miliki, itu dia akan mempersiapkan. Ketika kita berniat nawaitu sauma ghadin, saya berniat berpuasa esok hari, maka di situ tubuh kita sudah bersiap untuk menahan daripada lapar haus, lapar dahaga, bahkan hal-hal yang membatalkan puasa. Lalu rukun yang kedua adalah al-imsaku minal akli. Kita harus menahan daripada makanan, wasyurbi, dan minuman, apapun yang membatalkan puasa, yang mana ada yang masuk ke dalam mulut kita dan melewati kerongkongan atau melewati tenggorokan, itu sudah menjadi batal puasa kita. Maka kita harus menahannya.
Bagaimana jika ternyata debu yang masuk ke dalam mulut, atau bahkan ada pasir yang masuk ke dalam mulut? Jika ternyata debu atau pasir itu bisa keluar, bisa kita keluarkan dengan mudah, maka itu tidak membatalkan. Tapi jika ternyata debu atau pasir itu masuk ke dalam mulut lalu melewati kerongkongan, dan itu pun karena disengaja ketika misalnya berenang di pantai atau lagi berenang di kolam berenang, ternyata ada pasir-pasir yang bersamaan dengan air masuk ke dalam mulut kita, lalu kita sengajakan untuk menelannya, kita telan, maka hukum puasanya menjadi batal. Jika ternyata debu atau pasir itu hanya berada di sekitar mulut saja dan kita keluarkan kembali, maka tidak membatalkan puasa. Dan rukun yang keempat adalah kita harus mampu menahan daripada al-jima'. Jadi bagi suami istri, jika ternyata pada siang hari bulan Ramadan itu, pada bulan Ramadan tidak boleh kita membatalkan puasa kita dengan sengaja hanya karena ingin bercampur. Lalu selanjutnya adalah bagaimana jika kita ternyata pada puasa Ramadan ingin membatalkan dengan sengaja. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Maka jika kita batalkan tanpa ada uzur syar'i, hanya saja saya pengen batalin aja puasanya, saya bosan puasa 1 bulan, maka itu haram hukumnya. Kenapa? Karena puasa Ramadan wajib, dan jika kita batalkan dengan alasan yang tidak syar'i, itu sama saja kita mempermainkan agama. Tapi jika puasa yang kita jalani adalah puasa sunnah, lalu kita membatalkannya dengan hal-hal yang ternyata wajib kita batalkan. Contohnya apa? Kalau kita sedang puasa sunnah lalu ada tamu datang ke rumah. Lalu tamu ini membawa makanan dan mengajak makan kita bersama. Kita sedang puasa sunnah. Bagaimana hukumnya? Apakah saya batalkan atau lanjutkan saja puasa sunnahnya? Maka lebih baik dibatalkan saja puasa sunnahnya untuk menghormati tamu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai manusia yang sangat menghormati tamunya. Dan Nabi Muhammad SAW pun sangat mencintai umat Islam yang menghormati tamunya. Jika puasa sunnah itu dibatalkan dengan tujuan untuk menghormati tamu, menghormati manusia, maka itu tidak apa-apa, tidak menjadi keharaman, tidak menjadi sesuatu yang dilarang, bahkan dianjurkan. Tapi jika ternyata puasa wajib kita lalu dengan sengaja membatalkannya, itu menjadi hal yang tidak diperbolehkan, bahkan diharamkan, karena sama saja kita mempermainkan agama kita sendiri. Mudah-mudahan yang tadi sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan sebagaimana beberapa hukum atau permasalahan yang mungkin menjadi pertanyaan kita selama ini selama berpuasa, mau di bulan Ramadan ataupun puasa sunnah. Insyaallah yang benar semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah datangnya dari saya pribadi. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Sehat selalu dan semoga sukses untuk sahabat MUI TV Kota Bekasi. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.